Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herlinah Damayanti dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Swadaya Gunung Jati. Di sini saya akan mewawancarai tentang hak asasi manusia dan pelanggarannya untuk memenuhi tugas mata kuliah PPKN. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang sifatnya kodrati dan universal, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu siapapun. Sedangkan dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yang terdapat pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Kemudian, ada dua jenis pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat ringan dan juga pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat berat. Berikut wawancara saya dengan kedua narasumber saya. Menurut Anda, apa sih pengertian hak asasi manusia itu? HAM menurut saya sendiri adalah hak yang melekat pada setiap diri manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang patut dilindungi, dijunjung tinggi, dan dihormati. Apa sih contoh kasus pelanggaran dari hak asasi manusia itu sendiri? Yang saya ketahui sendiri kasus pelanggaran HAM yaitu tragedi Trisakti. Tragedi ini terjadi pada tanggal 12 Mei tahun 1998. Kasus ini merupakan kasus penembakan terhadap mahasiswa yang melakukan demonstrasi terhadap Bapak Soeharto agar jabatannya segera diturunkan. Kasus ini menewaskan sekitar 4 mahasiswa Trisakti. Sebelumnya, Anda tahu tidak tentang kasus perawat yang dianiaya oleh keluarga pasien? Ya, saya mengetahui kasus tersebut. Dari artikel yang saya baca, kasus tersebut dialami oleh seorang perawat perempuan yang dianiaya oleh orang tua pasien yang sedang berumur 2 tahun. Kasus tersebut terjadi ketika seorang pasien yang berumur 2 tahun mengalami pendarahan akibat terlepasnya infus. Orang tua yang mengetahui hal tersebut tidak terima, sehingga orang tua pasien melakukan penganiayaan terhadap perawat perempuan tersebut. Dari kasus ini, perawat perempuan mendapatkan beberapa luka fisik di tubuhnya. Bagaimana sih tanggapan Anda tentang kasus tersebut? Dan bagaimana solusinya menurut Anda agar kasus tersebut tidak terulang kembali? Menurut saya sendiri, itu memang kasus pelanggaran HAM, di mana seorang perawat mendapati penganiayaan dari orang tua pasien, sehingga perawat mendapatkan berbagai luka fisik di dalam tubuhnya. Solusi yang dapat saya berikan adalah hendaknya kepada pasien diberikan kesabaran dan sedikitnya melepaskan tanggung jawab kepada pihak medis yang sedang bertugas. Dan jika ada kesalahpahaman, harus dibicarakan baik-baik terlebih dahulu agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Menurut Anda, apa sih pengertian hak asasi manusia itu? HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. HAM berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun.
apa sih contoh kasus pelanggaran dari hak asasi manusia itu sendiri? Contoh kasus peristiwa HAM seperti peristiwa Talang Sari, Lampung 1998 dan kerusuhan Mei 1998. Sebelumnya, Anda tahu tidak tentang kasus perawat yang dianiaya oleh keluarga pasien? Ya, saya tahu. Bagaimana sih tanggapan Anda tentang kasus tersebut? Dan bagaimana solusinya menurut Anda agar kasus tersebut tidak terulang kembali? Tanggapan saya, seharusnya keluarga pasien tidak sebegitunya menganiaya perawat karena perawat sudah berhati-hati dalam melaksanakan tugas mereka di rumah sakit tersebut. Demikian wawancara dengan kedua narasumber saya. Terima kasih untuk Saudari Audrey dan Saudari Virial yang telah menyempatkan waktunya untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.